Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Yunus. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi terkait tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Di sini saya mengambil beberapa poin, yaitu yang pertama yaitu tanggung jawab sosial, yang kedua manfaat tanggung jawab sosial, yang ketiga dasar etika manajerial, dan keempat pandangan kontra terhadap tanggung jawab sosial. Baik, yang pertama yaitu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan perilaku yang merupakan reaksi terhadap norma-norma atau nilai dan harapan yang diselenggarakan masyarakat yang berlaku sekarang atau yang berlaku pada hari ini. Pandangan ini menekankan bahwa masyarakat mempunyai berbagai harapan terhadap perilaku bisnis dan perusahaan yang ingin dijalankan atau yang ingin dilaksanakan dalam pembuatan bisnis atau usaha. Yang kedua yaitu manfaat tanggung jawab sosial. Di sini ada 3 manfaat tanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi pemerintah, dan yang ketiga manfaat bagi masyarakat. Nah, yang pertama yaitu manfaat bagi perusahaan. Manfaat yang jelas bagi perusahaan jika perusahaan memberikan tanggung jawab sosial kepada adalah munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan di lingkungannya. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi yang positif bagi masyarakat, yang dimana perusahaan ini menjadi suatu manfaat bagi masyarakat untuk ikut serta atau mendapatkan kegiatan kerja atau mendapatkan lapangan pekerjaan, yang dimana ini juga bermanfaat bagi perusahaan untuk menerima beberapa karyawan dan bermanfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan sangatlah jelas. Selain bahwa beberapa kepentingan masyarakat diperhatikan oleh perusahaan, masyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan antara pekerjaan dan perusahaan yang ditempati sekarang. Yang ketiga itu manfaat bagi pemerintah. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dalam dunia bisnis. Dalam memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya, pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi untuk mengubah atau mengabulkan tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik akan mendapatkan partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat itu sendiri. Sebagaimana tugas pemerintah dapat dijalankan oleh anggota masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis yang masuk dalam ruang lingkup perusahaan. Selanjutnya yaitu dasar etika manajerial. Etika menurut pengertian umum merujuk pada prinsip-prinsip perilaku yang membedakan antara baik, buruk, benar, dan salah. Tujuan etika atau kode etik adalah untuk memungkinkan individu membuat berbagai pilihan di antara perilaku-perilaku alternatif. Perhatian terhadap peran dan permasalahan etika dalam bisnis Amerika semakin tumbuh dan berkembang di antara para manajer dan masyarakat. Di sini etika sangat penting dalam tanggung jawab sosial, yang dimana yang harus dikepentingkan dalam suatu tanggung jawab yaitu bagaimana kita menjaga etika atau menjaga etika dalam mempertanggungjawabkan suatu permasalahan atau mempertanggungjawabkan apa yang telah kita dapat pada hari ini. Nah, yang terakhir adalah di sini ada beberapa pandangan kontra terhadap tanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu pandangan klasik, yang kedua pandangan sosial ekonomi. Pandangan klasik beranggapan bahwa tanggung jawab manajemen dalam menjalankan bisnis adalah memaksimalkan laba. Model stockholder yang sempit ini didukung oleh Milton Friedman, seorang ahli ekonomi penganut aliran pasar bebas, yang mengatakan hanya sedikit mereka yang dapat mengoyahkan hal mendasar dari masyarakat kita yang menganggap bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak lain adalah menghasilkan uang sebanyak mungkin bagi para pemegang saham.
Yang kedua itu pandangan sosial ekonomi. Beranggapan bahwa setiap organisasi harus menaruh perhatian kepada kesejahteraan sosial secara lebih luas dan tidak hanya sekedar laba perusahaan. Model yang mendasarkan diri pada konsep stakeholder ini yang lebih luas ini didukung oleh Paul Samuelson. Dia salah seorang ahli ekonomi terkemuka yang lain. Dia mengatakan perusahaan besar dewasa ini bukan hanya sebaiknya terlibat dalam tanggung jawab sosial, namun ia harus mencoba melakukannya secara lebih baik. Demikian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.